Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Sebelumnya kita bersaat teduh dan mari bersama dengan saya kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam yang sudah berlalu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami memulaikan segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu membawa hidup kami dalam penyertaan-Mu, dan kami percaya perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami. Siap kami mendengar suara-Mu Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 yang berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, sahabat LCD Ministry, doa Yabes ini sangat dikenal dan kita pun sering menyanyikan lagu doa Yabes. Bahkan di beberapa gereja tertentu doa Yabes ini dijadikan doa berkat karena berisi doa permohonan kepada Tuhan. Mari kita belajar siapa Yabes itu. Yabes itu adalah nama seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan kesakitan. Itulah sebabnya nama Yabes artinya menderita. Jadi Yabes dilahirkan di dalam keadaan sungsang, sehingga yang sakit bukan saja ibunya tetapi anaknya juga mengalami sakit. Ketika melahirkan, ibunya itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan di saat melahirkan itu, ayah dari Yabes juga meninggal dunia. Sehingga kebahagiaan dari mama Yabes itu tidak berlangsung lama. Dan pada akhirnya dia menamai anaknya Yabes karena pada waktu itu dia sangat menderita. Oleh karena lahirnya dalam kesakitan antara hidup dan mati, maka Yabes lebih dikasihi ibunya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Namun demikian, karena ayah Yabes meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang menopang kehidupan keluarga Yabes, dan Yabes merasa bahwa dia tidak lagi memiliki masa depan. Tetapi kalau kita melihat dan membaca ayat firman Tuhan tadi, kita membaca bersama-sama bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Doa Yabes ini adalah sebuah permintaan yang sepertinya egois, karena yang dia minta adalah berkat Allah. Yabes memohon kepada Tuhan karena dia mengakui bahwa Allah yang dia sembah, sumber dari segala berkat, pasti akan bisa memberikan apa yang dia perlukan. Yabes juga bukan hanya meminta berkat Allah, dia meminta perluasan daerah. Segala sesuatu yang sepertinya mustahil, tetapi Allah sekali lagi menjawab doanya. Yabes juga berdoa untuk mendapatkan kemenangan, kemakmuran dalam usahanya. Yabes ingin ada peningkatan dalam kehidupannya, dan Allah juga mengabulkannya. Kemudian Yabes juga meminta penyertaan Allah, karena dia menyadari bahwa tanpa pimpinan dan kekuatan Allah dalam kehidupannya sehari-hari, semua yang dia dapatkan adalah sia-sia. Yabes meminta perlindungan dari malapetaka, juga dari sakit penyakit. Yabes berdoa supaya hidupnya terlepas dari kesakitan. Allah juga mendengar dan menjawab semua doa Yabes, karena Yabes menaikkan doanya dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa Yabes ini sangat tidak relevan dengan doa Salomo. Salomo pada waktu itu hanya meminta hikmat, tetapi Allah yang mengenal hati Salomo
Allah mengaruniakan kekayaan dan kehormatan. Doa Yabes ini kalau dipikir-pikir adalah sebuah doa yang tidak biasa dinaikkan, sebuah doa yang memaksa, sebuah doa yang egois. Tetapi dengan keyakinan iman, Yabes mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bukankah Yesus juga mengajarkan kepada kita, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, untuk datang kepadanya dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Karena setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepadanya pasti akan dikabulkan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta. Matius 7 ayat 7-8 berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita datang mencari Tuhan melalui doa kita. Dan Dia menunjukkan bahwa ketika kita datang kepadanya, maka pasti kita akan mendapatkan jawaban. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini lebih dari cukup untuk membuat kita percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup memberkati kita. Jika Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang pada waktu itu, maka Dia juga sanggup menolong kehidupan kita. Jika Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, maka Dia juga sanggup membangkitkan kita dari masa-masa terpuruk kehidupan kita. Saudara, apa arti doa Yabes bagi kita? Doa Yabes mengingatkan kita bahwa setiap orang yang bergumul dengan memilih untuk bergantung kepada Tuhan, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Apakah kita orang Kristen yang berfokus kepada Tuhan, yang berfokus kepada berkat-Nya, atau fokus kepada diri kita sendiri? Tuhan mau dalam kehidupan kita berproses agar kita menerima berkat yang memang selayaknya menjadi bagian kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan Allah yang selalu menjaga orang-orang yang mencarinya. Yabes memberikan sebuah contoh yang bagus tentang Allah. Ia ingin kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Allah melalui doa dengan sungguh-sungguh, dengan usaha, dan ketika kita memulai suatu hubungan, membina suatu relasi, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan menerima mujizat yang berasal daripada Tuhan. Seperti yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka mengalami pertempuran. Di sana mereka boleh mendapatkan kemenangan karena mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jika kita belajar dari Yabes dan berdoa dengan setia kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan, maka Allah berkenan akan setiap doa dan permohonan kita. Sahabat LCD Ministry, melalui renungan pagi hari ini kita diminta untuk belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diminta untuk bergantung kepada Tuhan bukan pada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5-6 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin diberkati, maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yabes menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia diberi nama oleh karena penderitaan ibunya, akan tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih pantas dia peroleh. Karena Tuhan kita ahli dalam soal memberkati. Tuhan kita sanggup melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 meyakinkan itu. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah,
Dan ketika kita melihat bahwa kenyataan yang kita alami ini sangat pahit, akan tetapi kebenarannya adalah Tuhan bisa mengubah kenyataan yang pahit menjadi suatu rancangan yang indah bagi masa depan kita semua. Sahabat Getseda Ministry, ketahuilah bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan kita karena Dia adalah kebenaran di mana kita bisa meletakkan semua pengharapan kita dan masa depan kita. Yabes begitu bersungguh-sungguh di dalam doanya. Itu kunci kemenangannya, itu kunci doanya dijawab bersungguh-sungguh. Mari belajar dari Yabes, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Dan bagaimana kita berusaha agar supaya kita tetap fokus kepada Tuhan meskipun kita mengalami masa-masa sulit atau mungkin kita mengalami kepahitan dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan bisa merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa merubah kepahitan menjadi manis, karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Belajar dari peristiwa Yabes. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa, tetapi mari miliki pengharapan dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu melalui doa-doamu. Ketika engkau terpuruk, ketika engkau mengalami hal yang sulit, datang kepada Tuhan dengan permohonan yang tidak henti-hentinya. Dia pasti mendengarkan seruanmu. Allah kita bukan Allah yang tuli, Allah kita bukan Allah yang buta. Allah kita sangat mengasihi kita, sehingga Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara sahabat Getseda Ministry, seorang bapa yang jahat akan memberikan roti ketika anaknya meminta makanan. Dia tidak mungkin memberikan ulat atau kalajengking, apalagi Bapa kita di surga. Ketika kita membutuhkan makanan, minuman, kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan pemulihan dalam kehidupan kita, jangan ragu-ragu datang kepadanya. Datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kau akan melihat keajaiban akan terjadi. Ketika Dia menjamahmu, ketika Dia menjawab doamu, maka engkau akan kagum, heran akan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah berjuang. Jadikan doa Yabes ini sebagai sebuah motivasi untuk kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Yabes adalah sebuah nama yang memiliki arti menderita. Kami melalui pembacaan tadi, renungan tadi, kami boleh mendengar bahwa Engkau Tuhan ahli dalam mengubah penderitaan menjadi masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Kami juga percaya Engkau memiliki rancangan indah bagi masa depan kami semua. Meskipun hari-hari yang kami lalui, kami ada dalam keterpurukan, kesulitan Tuhan, tetapi kami percaya Allah kami sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Kami memiliki satu keyakinan iman Tuhan, bahwa setiap permintaan dan permohonan kami, ketika kami datang melalui doa kami, maka Engkau Tuhan yang tahu setiap kebutuhan dan keperluan kami akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Kami menantikan waktu Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami, kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami, keluarga kami sepanjang hari ini. Dan biarlah terang firman-Mu menuntun langkah kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat Getseda Ministry, jadilah berkat dimanapun kau berada, dan miliki keyakinan teguh di dalam Tuhan bahwa Allah kita adalah ahli menjawab setiap permohonan kita. Dan jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu, jangan lupa prokes. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semua sepanjang hari ini. Shalom, selamat pagi.